Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 MK Filsafat Pendidikan yang dimana pada hari ini akan membahas materi mengenai memahami manusia sebagai makhluk pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Mega Lugita selaku moderator bersama anggota kelompok saya yang terdiri dari Arya Dilaga, Kintan Nopitamika Putri, Dia Oktaviani, M. Agung Rianto, Mega Lugita, saya sendiri, Vivin Dwi Oktaviaranti, dan Sonia Indika. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Baiklah, yang pertama itu adalah hakikat manusia. Manusia adalah makhluk bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Dalam rentang ruang dan waktu, manusia telah dan selalu berupaya mengetahui tentang dirinya sendiri. Selanjutnya, pemahaman para ahli dalam memahami hakikat manusia. Yang pertama, menurut Charles Robert Darwin, menetapkan manusia sejajar dengan binatang karena terjadinya manusia dari sebab-sebab mekanis, yaitu lewat teori descendensi atau ilmu turunan dan teori natural selection atau teori pilihan alam. Yang kedua itu menurut Ernest Haeckel, menyatakan manusia dalam segala hal menyerupai binatang beruang tulang belakang, yaitu binatang menyusui. Yang ketiga itu menurut Aristoteles, membeberkan definisi manusia sebagai binatang yang berakal sehat yang mampu mengeluarkan pendapatnya dan berbicara berdasarkan pikiran. Yang keempat, menurut Harold H. Titus, menempatkan manusia sebagai organisme hewani yang mampu mempelajari dirinya sendiri dan mampu menginterpretasikan terhadap bentuk-bentuk hidup serta dapat menyelidiki makna ekspektasi insani. Yang kelima yaitu ahli mantik, mendefinisikan manusia sebagai al-insani hawayanun natik, atau manusia adalah hewan yang berbahasa. Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna ekstensi manusia di dunia. Mari kita lihat yang seksama apa yang ada di slide ini. Manusia pada dasarnya dapat ditempatkan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk biologis atau dalam Al-Quran dikenal sebagai Al-Bashar, yaitu gambaran manusia secara materi yang dapat dilihat, memakan sesuatu, berjalan, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, manusia sebagai makhluk psikis atau dalam Al-Quran dikenal sebagai Al-Insan, memiliki arti sebagai makhluk yang berbudaya. 3. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kemudian beralih pada slide selanjutnya, tugas dan fungsi manusia. Menurut Raqib Al-Isfahani, seorang sarjana muslim abad ke-11 tentang penafsiran Al-Quran dan bahasa Arab, tugas dan fungsi manusia tidak hanya sebatas untuk mendapat predikat khalifah Allah Subhanahu wa taala atau ibadah dan imaruh al-ad yang berarti memakmurkan bumi. Akan tetapi jangkauannya lebih luas, yaitu menyangkut akhlak yang terpuji dan menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela. Pendapat Raqib Al-Isfahani di atas memberikan implikasi bahwa tugas dan fungsi utama manusia tidak lain menegakkan dan merealisasikan moralitas dalam kehidupannya. Begitulah pandangan Raqib Al-Isfahani tentang tugas manusia. Dia menjelaskan secara syar'i gitu, namun tetap ilmiah. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai materi pengembangan sumber daya manusia dan perspektif filosofis. Nah, bagian yang pertama yaitu mengenai pengembangan sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah sumber daya primer dan sangat menentukan dalam pembangunan suatu bangsa atau negara. Nah, maka dari itu, jika suatu bangsa atau suatu negara itu ingin maju dan memiliki kesejahteraan, bangsa itu harus memprioritaskan investasi di dalam pengembangan sumber daya manusia, atau dengan kata lain human capital. Nah, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi,
terdapat banyak sekali solusi atau jalan pemecahan yang harus ditempuh. Yang salah satunya yaitu melalui pendidikan ataupun dengan pelatihan. Perspektif filosofis pengembangan sumber daya manusia, filsafat pendidikan, seperti dikemukakan oleh Imam Barnadib, disusun atas dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah bahwa filsafat pendidikan diartikan sebagai aliran yang didasarkan pada pandangan filosofis tokoh-tokoh tertentu. Sedangkan pandangan kedua adalah usaha untuk menemukan jawaban dari pendidikan beserta problem-problem yang ada yang memerlukan tinjauan filosofis. Dari pendekatan pertama, terkait dengan kualitas potensi manusia, terdapat 3 aliran filsafat. Yang pertama yaitu aliran naturalisme, yang menyatakan bahwa manusia memiliki potensi bawaan yang dapat berkembang secara alami tanpa memerlukan bantuan dari luar. Secara alami, manusia akan bertambah dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tokoh aliran ini adalah Jean-Jacques Rousseau. Yang kedua yaitu aliran empirisme. Menurut aliran ini, manusia bertumbuh dan berkembang atas bantuan atau karena adanya intervensi lingkungan. Tokoh aliran ini adalah Schopenhauer. Lalu yang ketiga ada aliran konvergensi, yang memiliki pandangan gabungan antara empirisme dan naturalisme. Menurut aliran ini, manusia secara kodrati memang telah dianugerahi potensi yang disebut bakat. Namun, selanjutnya agar potensi itu dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, perlu adanya pengaruh dari luar berupa tuntutan dan bimbingan melalui pendidikan. Tokoh aliran ini adalah John Locke. Selanjutnya yaitu pendekatan kedua adalah filsafat pendidikan dilihat dari sudut pandang pendidikan. Berdasarkan pendekatan ini, filsafat pendidikan merupakan usaha untuk menemukan jawaban tentang pendidikan dan problema-problema yang ada yang memerlukan tinjauan filosofis. Dalam pandangan ini, filsafat pendidikan menjadi tumpuan bagi penyusunan sistem pendidikan. Menurut Hasan Langgulung, pendidikan dalam hubungannya dengan individu dan masyarakat dapat dilihat dari bagaimana hubungannya dengan filsafat pendidikan dan sumber daya manusia. Dari sudut pandang individu, pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan potensi individu. Sebaliknya dari sudut pandang kemasyarakatan, pendidikan adalah sebagai pewaris nilai-nilai budaya. Dalam pandangan ini, pendidikan mengemban 2 tugas utama, yaitu meningkatkan potensi individu dan pelestarian nilai-nilai budaya. Manusia sebagai makhluk berbudaya dan hakikatnya adalah pencipta budaya itu sendiri. Budaya itu kemudian meningkat sejalan dengan peningkatan potensi manusia pencipta budaya itu. Tingkat perkembangan kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa sangat ditentukan oleh tingkat kualitas sumber daya manusia yang menjadi pendukung nilai-nilai budaya tersebut. Pada masyarakat yang masih memiliki budaya asli, berbeda dengan masyarakat yang memiliki kebudayaan campuran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi cara berpikir seseorang, maka otomatis pengembangan potensi yang ada pada diri seseorang semakin tinggi pula. Dengan kata lain, peranan ilmu atau filsafat pendidikan terhadap pengembangan sumber daya manusia sangat erat kaitannya atau saling ketergantungan. Karena sumber daya manusia yang tinggi tergantung dari pemikiran-pemikiran atau ilmu pendidikan yang dimiliki manusia. Manusia mengembangkan pengetahuan. Dari pengetahuan itu muncul daya pikir bagaimana mengatasi kebutuhan dan kelangsungan hidup. Jadi, potensi yang dimiliki seseorang menjadi penentu kehidupan pada dirinya. Sehingga, peranan filsafat pendidikan terhadap pengembangan sumber daya manusia saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Baiklah, materi yang selanjutnya mengenai manusia sebagai makhluk yang perlu dan mendapat pendidikan. Menurut M.J. Langfield, yang memandang manusia sebagai animal educandum, yang mengandung makna bahwa manusia merupakan makhluk yang perlu atau harus dididik. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa manusia harus dididik dan mendapatkan pendidikan. Yang pertama, bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan yang tidak berdaya.
Manusia begitu lahir ke dunia harus mendapatkan uluran tangan orang lain untuk dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk sampai pada tahap kedewasaan yang merupakan tujuan pendidikan dalam arti khusus memerlukan waktu yang lama. Dan yang ketiga, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia tidak akan berperilaku manusia seandainya tidak hidup bersama dengan manusia lainnya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak pembahasan materi dari kelompok kami.